Sebagian manusia mengatakan, sebagian manusia bahkan ustadz mengatakan Allah tidak berada di atas arsy. Karena kata dia, Allah tidak butuh apapun daripada makhluknya termasuk arsy. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah bergantung kepada makhluknya yaitu arsy. Bagaimana ini ustadz? Wahai orang-orang yang menyatakan itu, yang mengatakan Allah di atas arsy siapa? Allah. Apakah kalau Allah yang mengatakan di atas arsy, salah kita mengatakan Allah di atas arsy? Sementara yang mengatakan Allah di atas arsy itu Allah itu sendiri. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian membuat patokan hukum yang aneh? Saya katakan sesuai dengan yang Allah katakan, saya salah. Lalu apa yang benar? Kalau saya nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa engkau berkeyakinan aku di atas arsy? Seandainya itu yang Allah tanyakan nanti kepada saya di akhirat, saya akan menjawab karena engkau di dalam Al-Quran mengatakan engkau di atas arsy. Lalu apa jawabanmu wahai muslim? Ketika Allah nanti bertanya kepadamu, kenapa engkau tidak meyakini aku di atas arsy? Padahal aku telah katakan di dalam Al-Quran, aku di atas arsy. Coba siapkan jawaban dari sekarang. Cari jawaban yang bisa menyelamatkan anda di akhirat. Ya akhi, bagaimana anda tidak mau meyakini sesuatu yang Allah nyatakan tentang dirinya? Apakah anda lebih tahu tentang Allah dibanding Allah itu sendiri? Bukankah Al-Quran Allah turunkan untuk pedoman? Bukankah Allah menurunkan Al-Quran untuk diikuti? Bukankah akidah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran harus dijadikan akidah dan keyakinan? Oleh karena itu, melangkahlah dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan, nyatakan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menyatakan, jangan mencoba-coba menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini akidah yang benar. Begini cara bermuamalah yang benar. Begini cara mengambil ilmu yang benar dari Al-Quran. Allah mengatakan Allah di atas arsy. Namun Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran Allah membutuhkan arsy. Dari mana anda punya keyakinan kalau kita keyakini Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy? Di mana Allah mengatakan itu di dalam Al-Quran? Di mana kami menyatakan akidah yang seperti ini di dalam kajian-kajian kami? Tolong cari. Anda bertemu saya menyatakannya, potong leher saya. Kalau ada saya menyatakan Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Kalimat yang terakhir. Kalau bertemu saya mengucapkannya dalam kajian, saya datang kepada anda untuk penggal leher. Karena itu tidak pernah saya yakini seumur hidup. Bahkan saya meyakini Allah di atas arsy, arsy butuh Allah. Bukan Allah yang butuh arsy. Kalau anda tidak berani menyatakan seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kemana anda akan mencari keselamatan di akhirat? Taib. Fahamlah kita terlalu cerdas. Sehingga kecerdasannya membuat dia sesat. Kenapa terlalu cerdas? Karena rumus ilmu Allah, dia pakai rumus ilmu manusia. Letak kekeliruannya ada di sini. Dia berbicara sesuatu tentang Allah, rumus yang dia pakai rumus manusia. Raja di atas singgasana. Arsy itu artinya singgasana. Raja di atas singgasana, sedang enak-enak duduk, singgasananya diangkat, jatuh rajanya. Seperti itu juga dengan Allah. Allah di atas arsy-nya, ketika singgasananya dibuang, Allah akan jatuh. Gitu. Itu rumus manusia untuk manusia, rumus makhluk untuk makhluk. Anda sudah berbicara Rabbul makhluk, pencipta makhluk. Maka jangan pakai rumus manusia untuk bicara Allah. Itu pintu kesesatan besar. Ketika anda bicara Allah pakai rumus manusia. Terakhir, wahai orang-orang yang ingin berakidah dengan baik dan benar, jangan coba-coba yakini sesuatu tak ada di dalam Al-Quran, tak ada di dalam hadis. Jangan coba-coba yakini. Kalau anda ingin selamat akidah anda, cukuplah yakini apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis. Kalau anda tambahkan, anda sesat. Cukupkan apa yang Allah katakan, itulah akidah saya. Apa yang Allah nyatakan, itulah akidah saya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi, itulah yang saya yakini. Saya tambahkan setengah saja, setengah itulah sesatnya. Saya tambahkan 5.000 tambahan, 5.000 itu sesatnya. Karena tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Ya, ini masalah gaib. Kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tidak bisa pegang dengan tangan kita. Kita hanya menyerah dengan berita yang datang. Dan berita yang datang itu di dua tempat, Al-Quran satu, hadis satu. Maka cukupkan akidah anda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam Al-Quran, dan apa yang ada di dalam hadis dan dinyatakan di dalam hadis. Cukup itu akidah saya, tak tambah sedikit pun. 0,00001% pun tak akan saya tambahkan. Itu akidah yang benar. Karena akidah
berasal dari ilmu gaib, dan ilmu gaib tidak bisa kita deteksi dengan panca indera kita sehingga kita bisa menyatakan sesuatu yang tidak dinyatakan. Makna arsy ala wartafa, di atas arsy dia. Kalimat Anda tadi menuding sesuatu akidah yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka ketika Allah menyatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, alal arsy, di atas arsy, nyatakan seperti yang Allah nyatakan, di akhirat Anda selamat.